dinas pariwisata, ke DPR-nya, biar ini terwujud ini Mas. Oke, benar. Nah, ketika ini terwujud, maka paguyuban Kang Yuyun jadi pahlawan menurut kita, pahlawan pariwisata. Nah, Ya, benar. itu yang dimimpikan oleh Dimimpikan, masyarakat, itu Mas. yang dinantikan masyarakat Kota Iya, Probolinggo. harusnya Oke. begitu. Oke. Begitu. Jadi untuk hal itu memang karena itu merupakan masukan dari masyarakat Kota Probolinggo, itu akan kita tampung, mulai sore ini akan kita tampung, sehingga hal-hal yang bisa mungkin menjadikan nyata dari permintaan masyarakat Kota Probolinggo. Nanti kita juga butuh bantuan kayak misalkan Mas Agus Salim untuk promosi, membantu kita mensosialisasikan promosi itu lewat media yang dimiliki. Jadi memang masukan-masukan seperti itu memang perlu bagi kami, dan itu juga akan kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Probolinggo. Dan atas bantuannya memang kita akan mengkonsep itu. Kalau kita diminta untuk bikinlah icon yang memang Probolinggo banget, ya kita akan buat. Tapi balik lagi, yang akan kita buat adalah hal yang menjadi ciri khas dari Kota Probolinggo sendiri. Entah kita akan membuat icon, kalau dari paguyuban kami karena kita adalah daerah Pendalungan, itu yang akan kita tonjolkan gitu loh. Icon wisata Pendalungan, entah modalnya seperti apa. Cuman konsepan dari program kerja kita terbaru adalah spot selfie atau spot yang bisa kalian nikmati di destinasi wisata itu dalam jangka kedepannya dekatnya seperti itu. Kalau untuk icon ya mungkin akan menjadi PR kita atau program kerja kita jangan panjang seperti itu Mas Agus. Oke. Untuk yang jangka pendek itu jangan lupa kasih tahu kita Mas. Oke, siap. Biar kita dan masyarakat ikilah. Ini yang dikerjakan gitu. Inilah kerja Kang Yu begitu. Kang Yu ya. Iya, kan betul begitu Mas. Iya, benar. Jadi biar orang-orang paham bahwa digelarnya Kang Yu itu bukan muspro ya. Kata orang Jawa muspro. Ya. Kata orang Madura ada lakon. Begitu Mas. Nah, okay. Itu. Nah, ada pertanyaan yang titipan ke kita. Proses pemilihan Kang Yu itu. Satu, menurut Mas Fandi sendiri memang satu lebih penting mana penampilan fisik atau memang kecerdasannya. Gitu. Ini mungkin yang ditanya-tanyakan masyarakat Kota Probolinggo ya. Iya. Oke, akan kami jawab. Kan enggak harus ganteng Mas. Enggak harus ganteng, enggak gitu loh. Ganteng itu relatif gitu. Relatif. Ya. Jadi seperti ini. Kayak saya dengan sampean lah. Kan gantengan saya sih. Iya, banyakan saya gitu. Jadi seperti ini, kalau di tahap pemilihan di paguyuban kami mulai tahun 2014, 2016 hingga yang terbaru 2019, pemilihan finalis Kang Yu Kota Probolinggo itu bekerja sama dengan paguyuban, di mana setiap aspek mulai dari administrasi, pendaftaran, kemudian seleksi itu mengikut sertakan paguyuban sebagai juri di salah satu spotnya itu. Misalkan saya tahun 2014 sebagai juri grand final pada saat itu. Kemudian tahun 2016 saya sebagai ketua dewan juri dari paguyuban. Kemudian 2019 saya sebagai wakil ketua dewan juri, terutama di divisi penilaian dan penjaringan peserta gitu. Jadi kalau ditanya kriteria dari Kang itu ada 3 Mas. Oh, bukan 2 ya? Bukan, 3. Brain, behavior, beauty. Umum lah itu, umum ya. Itu memang akan kita jabarkan seperti ini, brain gitu. Tiap orang itu punya kecerdasan yang sendiri-sendiri, masing-masing, intelektualnya masing-masing. Di Kang Yu itu tidak melulu intelektualnya itu satu. Balik lagi bahwa Kang Yu itu memiliki potensi, memiliki bakat itu beda-beda. Nah, itu yang kita tampung yang pertama. Kemudian beauty. Kita tidak mematok bahwa finalis atau anggota paguyuban itu harus ganteng, harus cantik. Iya. Tapi gimana caranya kita itu bisa ganteng nggak cantik itu relatif. Saya saya ini sawo matang kayak gini gitu loh. Tapi apa yang ada dalam diri masing-masing itu yang akan membuat mereka cantik dan pinter sendirinya. Contohnya, ada nih orang yang saya aja lah contohnya. Saya nggak terlalu gimana-gimana, biasa aja. Tinggi cuma 173. Kemudian apa yang membuat potensi saya menganggap bahwa itu kelebihan saya untuk menjadi hal yang menarik di bidang
beauty-nya atau fisiknya itu. Fisiknya. Saya harus menggali potensi saya di bidang public speaking, di bidang public relation. Gitu. Hal-hal seperti itu yang ketika nanti kita tergabung dari Kang yang akan dapat berdampak positif dalam diri kita gitu. Misalkan cantik ya. Semua kalau didandani, di make up pasti cantik, Mas. Di grand final lihat aja di grand final Kang itu. Pasti semuanya cantik. Siapapun yang bisa mengoptimalkan potensi dalam dirinya itu pasti cantik dan ganteng dengan sendirinya gitu. Iya, jadi begini, saya stop. Ya. Sepanjang saya pengalaman jadi peliput acara Kang Yu, oke. Ya, satu, menurut saya kok dano sing pincang ya, tapi pinter. Oke. Kan logis ini. Oke. Kok dano sing perot ya, tapi pinter. Oke. Iki mesti cantik ya, mungkin didandani ya. Iya. Terus ketika juri ngasih pertanyaan 90% itu meleset Jawabannya. Oke. Ya mungkin karena nervous atau macam-macam. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tidak ada juri berani lah, elek tapi cerdas sih minta ampun. Ini yang pertahankan. Gitu ya. Nah, ketika ada orang yang tidak cantik, tidak ganteng, meskipun relatif ya. Iya. Tapi lek pincang harus ketok, Mas. Iya. Tapi Kang Yu dipilih, maka ini jadi viral. Jadi viral ya? Pasti jadi viral. Nah, jadi viral. Oke. Kan enggak ada Kang Yu seluruh Indonesia pincang. Enggak ada. Ini guyon tapi serius, Bos. Guyon seriusnya. Oke, akan kita tanggapi seperti ini. Sampai saat ini, peserta yang memiliki hal-hal seperti itu belum pernah mendaftar. Oh gitu ya. Otomatis kami kan tidak ada pilihan untuk memilih hal-hal seperti itu gitu loh. Misalkan ada yang memberanikan diri, karena di dalam persyaratan kita tidak mencantumkan tentang hal-hal yang berbau physically, kecuali tinggi dan berat badan. Karena menurut kami tinggi dan berat badan itu nanti jatuhnya ke kesehatan. Karena kan Kang Yu kan orangnya kan harus selama setahun menjabat itu kan kegiatannya padat, harus rapat, harus ini. Kalau dia tidak memiliki visi yang kuat, gitu, otomatis kan dia pasti sakit-sakitan atau apa. Sebenarnya persyaratan itu menjagani hal tersebut, Mas, gitu loh. Tapi ini formalitas lah menurut saya. Tapi untuk hal-hal yang disampaikan Mas Agus dari tadi itu tidak ada yang mendaftar ke kami seperti itu gitu loh. Sehingga karena tidak ada yang daftar ya. Iya, karena tidak ada yang daftar. Ketika ada yang daftar seperti itu, jelas karena apakah paguyuban akan menolak, juri akan menolak? Ya jelas tidak. Dia akan melewati seluruh rangkaian seleksi. Tahapan. Apakah dari semua tahapan itu dia memenuhi kriteria? Tidak. Kita pernah menolak salah satu finalis Kang Yu gitu. Misalkan nih, standar dari Kang Yu itu 70. Dia itu standarnya 85. Kita tolak. Karena terlalu tinggi. Kenapa terlalu tinggi? Akhirnya ketika kita latih, ketika kita didik, akhirnya mental karena dia ngerasa dia udah tinggi, jadi nggak bisa dibentuk di kita gitu. Sebenarnya kita memilih anggota paguyuban itu, finalis Kang Yu adalah orang yang mau dibentuk gitu. Dulu saya tidak seperti ini gitu loh. Iyalah. Kang Stebi tidak seperti ini, tapi ketika kita join di Kang Yu, misalkan nilai kita ibarat kita ini deh, gelas air mineral, isinya kita segini. Setelah kita ikut Kang Yu, dikasih ilmu, dikasih pelatihan, training, kemudian karantina, kita bisa mencapai hal-hal yang dimaui oleh pemerintah gitu. Jadi memang untuk sampai saat ini tidak ada yang mendaftar dengan kriteria seperti itu. Kalau ada pun yang mendaftar, kita terbuka dengan hal tersebut. Ya semuanya kita tidak akan membedakan. Semua harap mengikuti rangkaian seleksinya, mulai dari administrasi, tes wawancara, bahasa Inggris, kemudian kepribadian, interview ini, kemudian ada juga untuk presentasi program kerja ketika dia terpilih. Itu kan sebuah rangkaian toh. Jadi untuk menentukan finalis Kang Yu itu kita tidak melihat dia itu cantik atau ganteng aja, tapi aspek-aspeknya itu banyak. Siapa yang memenuhi semua aspek itu, dia akan kita ajak untuk bekerja sama bareng kita gitu. Rata-rata di sini kan aspeknya kan kadang dia menonjol di aspek A tapi lemah di aspek B. Akhirnya tidak kita terima karena kita maunya semua aspek, minimal dia semua aspek itu memenuhi kriteria. Sehingga ketika kita ajak kerjasama dengan pekerja yang tidak digaji itu bisa tanpa ya dengan kesadarannya dia sendiri. Pekerjaan yang tidak digaji. Karena memang kita tidak ada gaji, kita tidak terikat. Tidak minta. Ini umpama. Tidak minta gitu.
Honor dong. Honor, Untuk- mungkin honor untuk itu Kang Yu dong. bukan berarti kalau kita itu digaji bulan. Kalau gaji mungkin apa ya? Bulanan ya, Bulanan. atau salary yang benar-benar upah yang Hmm. kita bertugas atau tidak bertugas tidak ada. Tapi mungkin ketika kita berkegiatan ada konsumsi yang disediakan oleh pemerintah kota. Fee, semacam fee. Jadi hal-hal itu kita udah senang karena balik lagi kita ngerasanya bahwa potensi kita udah diwadahi gitu mas. Potensi kita untuk memaksimalkan karakter, memaksimalkan bakat kita sudah diwadahi oleh pemerintah Kota Probolinggo. Nah untuk mencari orang-orang seperti itu kan tahapnya panjang, kan banyak toh misalkan nih cantik ya, tapi dia itu alah nggak digaji ngapain? Itu ada loh mas yang Oh, kayak ya? gitu, ada. Oh. Dia yang ngerasa bahwa setelah kan kita di Paguyuban kan memang ada beberapa yang memang dari pendidikannya kan psikologi ya. Jadi ketika kita ajak untuk mewawancari kelihatan di situ orangnya akan seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu yang akan kita akumulasi akhirnya akan mengeluarkan keputusan final 10 pasang finalis seperti itu. Nah, dalam proses Seleksi. ya seleksi sampai ke apa juara ya? Ya, juara. Atau pemenang lah. 10 finalis terakhir yang dipentaskan itu. Nih, Itu oke. kan biayanya ya Oke. ampun mas. Oke. Bukan ampun banyak, cuman ya banyak lah, puluhan Oke. juta lah. Nah, dari 10 itu menurut pengalaman Mas Fandi, Oke. apakah sudah ada 5 atau 3 pemenangnya Sebelumnya sebelum gitu. dipilih? Sebelum atau dikasih apa pertanyaan ke juri? Pertanyaan ke juri. Sebenarnya seperti ini. 80% penilaian kami itu ada di karantina. Kenapa di karantina? Karena grand final itu cuma 2 jam, Mas. Ya, ya. Nah, Mas Agus Salim aja ketika ketemu saya 2 jam ngobrol kayak gini itu pasti penilaiannya apa yang dilihat selama 2 jam. Selama 2 jam. Nah, tapi coba Mas Agus Salim itu ikut kegiatan saya mulai dari bangun tidur. Mulai dari dia beribadah. Kegiatan Kang Yu itu. Nah, kan ada karantina toh. Saya menangnya. Mulai dari dia bangun tidur, mulai dari dia itu tidak egois karena kan pada saat karantina kan sekamar berdua toh. Ke tempat Cowok cewek lah. enggak. Cewek-cewek. Yuk kangkang tetep. Jadi kan bakal ketahuan di situ Mas, benar ketahuan. Jadi bukan sering sih, emang tiap tahun itu ada yang dia itu menonjol di awal. Seleksi itu nilai bagus nih, bahasa Inggris oke, physically oke. Tapi pada saat dia di karantina, terlihatlah Sifat aslinya, karakter sebenarnya. Jadi itulah fungsinya karantina. Dan penilaian 80% di situ, karena 80% itu kita menilainya itu dari dia bangun tidur, dari dia berkegiatan, dari dia makan, dari dia mengunjungi city tour gimana pada saat dia menghadapi masalah, dari dia contohnya yang yuk ini ada yang pakai high heels ya. Pada saat ada salah satu finalis itu tahun 2014 Mas. Cantik, waduh, cantik dan pinter. Sudah 2014 angkatan Mas Pandi bukan? Bukan, saya 2011. Oh. Ada 2014 cantik, pintar, terus memang dia berbakat lah ya, memiliki bakat yang talentanya memang sudah sering di Kota Probolinggo gitu. Pada saat dia city tour, dia jatuh pada city tour di BJBR. Akhirnya dia tidak bisa melanjutkan city tour dengan maksimal. Tapi dari sisi pandang paguyuban, kamu pakai high heels itu berarti kamu ada yang salah saat berjalan. Entah kamu jalannya nggak hati-hati, entah kamu itu terlalu bersemangat atau apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu menjadi kriteria penilaian dari kami gitu loh. Jadi ketika kamu nih mau city tour gitu, sebelumnya kan mereka udah bersiap-siap di kamar masing-masing. Kamu kan harus tahu toh, harus bercermin dulu, introspeksi dulu. Oke, aku pakai high heel, otomatis sikapku saat pakai high heel itu seperti apa sih? Siapa? Nah, sikapku saat pakai pantofel itu seperti apa? Dan itu masuk ke kriteria penilaian kami gitu loh. Jadi ketika yang ditampilkan masyarakat, mungkin juga Mas Agus sering melihat di ajang-ajang kompetisi serupa gitu ya. Kok jawaban di grand final itu biasa aja tapi bisa menang. Ya. Gitu. Dia bagus poinnya di masa karantina. Karena 20% cuman grand final. Grand final itu cuma pemanis pada saat kompetisi gitu. Tapi yang tahu di belakang layarnya itu ya tim juri, panitia, paguyuban itu yang tahu. Sehingga ketika ada yang jawab pertanyaan, jawabannya wah pasti kan omongannya aneh-aneh pasti yang pasti ini dan itu yang akan kami jelaskan kepada masyarakat Kota Probolinggo khususnya bahwa penilaian kami 80% itu di karantina gitu. Sehingga pada saat
80% kita sudah memiliki nilai 80. 20%nya itu di grand final. Ya sudah kita akumulasi di situ. Ketika dia mungkin jawabannya itu biasa-biasa aja tapi kenapa bisa menang? Mungkin dia nervous pada saat jawab. Karena kan kita ditonton oleh banyak orang gitu, ditonton dengan pertanyaan yang sebelumnya kita tidak tahu kita dapat pertanyaan apa, random kan pertanyaannya, kita dapat pertanyaan, mungkin ada yang pertanyaan spontan dari pemerintahan, dari wali kota, dan itu kan bisa kita makluminya di sana, tapi kan nilainya yang kita kantongi itu 80%-nya di karantina. Seperti itu. Sebelum grand final. Itu jadi pada saat grand final kita itu sudah milih 5 besar. Itu 5 besar itu yang berdasarkan nilai akumulasi. Jadi biasanya sebelum beberapa jam sebelum grand final itu kita sudah mengakumulasikan nilai mulai saat pendaftaran, seleksi, karantina dan lain sebagainya. Otomatis kan di ranking 10 Kang, 10 Yu kan udah ada nilainya masing-masing dari yang pertama. Dan 5 besar itu yang nanti, tapi mereka nggak tahu apakah mereka masuk 5 besar atau enggak gitu. Tapi kan kita mempersiapkan itu semua. Yang maju 5 besar adalah 5 besar teratas nilai akumulasi selama karantina. Dan itu yang akan nanti memperebutkan Kang, wakil 1, wakil 2, favorit. Ya 5 orang ini ya? 5 orang ini. Tapi yang tidak 5 orang Kang, 5 orang Yu. Oh gitu. Gitu. Jadi kan 5 pasang 5 orang Kang, 5 orang Yu. Sedangkan yang tidak masuk 5 besar, mereka kan nggak berkecil hati dong karena ada gelar atribut. Kang Yu persahabatan. Nggak tahu dia ya? Nggak tahu ya? Semua pengumuman pemenang dan penilaian kita sampaikan pada saat grand final itu. Jadi memang kalau masyarakat mungkin jawabannya nggak jangan-jangan ini gini nih. Itu karena masyarakat nggak tahu karena penilaian terbesar kita dari karantina. Oke. Ini pengalaman saya. Saya di waktu liputan Kang Yu itu dan terlibat di dalam panitianya beberapa puluh tahun yang lalu. Ada enggak yang selama Mas Fandi ini jadi panitianya orang-orang penting titip? Orang-orang penting titip ya. Mas, tolong. Sejauh ini tidak ada. Ya. Sejauh ini tidak ada. Tapi kalau misalkan dia mungkin anaknya ini, itu mungkin ada. Tapi memang dia berprestasi. Terbukti karena setelah misalkan nih, kalau yang sampai saat ini nih, ada misalkan finalis yang gak terima gitu. Loh kok? Ya, apa? Kita terbuka, ya datang. Ini loh penilaian kamu lemahnya di sini, kamu tidak memenuhi kriterianya di sini. Itu kita memang terbuka tentang hal itu. Gitu. Pernah protes begitu ya? Sejauh ini sih nggak ada. Mungkin karena mereka juga tahu penilaian dari juri panitia paguyuban itu memang yang final dan memang tidak ada kepentingan dari manapun gitu loh. Jadi sampai sejauh ini nggak ada. Misalkan nih, saya juga pernah misalkan gagal di kompetisi gitu. Saya kan pasti introspeksi dong, kurangnya apa. Saya pernah juga sih gagal di kompetisi gitu. Saya lihat yang masuk lolos itu seperti apa. Ternyata memang wah dia lebih dari ini itu. Jadi memang sampai sejauh ini tidak ada yang protes ke kami secara resmi ya. Kalau protes omongan kita nggak tahu toh, karena kan kita hanya memfasilitasi mereka yang benar-benar ingin mengajukan protes. Misalkan protesnya, Mas aku nggak terima, kenapa aku nggak lolos? Coba aku lihat penilaiannya, akan kita berikan. Gitu. Ya, soalnya ketika itu ya. Ada? Memang ada. Okay. Ada seorang pejabat yang notabene titip anaknya dan juara 1, 2, 3 lah. Tidak saya sebut. Tapi menurut Mas Agus, anaknya itu layak atau enggak? Kalau melihat penampilannya di panggung. Enggak layak. Enggak layak gitu. Ini menurut saya. Menurut saya pribadi. Enggak layak. Tapi orangnya maksa aja. Juara 2 dia. Juara 2. Saya sebut juara 2. Tahunnya kan nggak disebut toh. Oke ya. Jadi tidak saya sebut tahunnya. Juara 2 dia ternyata. Waduh. Apa harus begini? Nah, tapi memang iya sih. Orang tua itu bangga. Iya sih. Bangga. Gitu. Jadi jika orang tua melakukan itu, menurut saya wajar orang tuanya. Jadi kepingin anaknya itu top. Jadi orang tua melakukan segala upaya gitu. Iya, itu kan wajar. Wajar. Yang tidak wajar ini jurinya. Mengapa tidak berani? Ini tidak bagus, Bu. Mungkin pada saat itu terjadi saya belum masuk di paguyuban kayaknya.
Belum, saya 2011. Oh iya. Belum, jelas belum ada. Kalau itu terjadi nggak mungkin karena saya selalu ada di bangku penjurian. Jadi saya sudah tahu seluk-beluknya karakternya tiap finalis itu tahu. Dengan Kang Stebi, dengan Kang Jaka itu tahu sudah. Jadi ketika dia dia gini-gini. Karakternya kayak dia pintar, tapi ini secara manajemen emosionalnya ini nggak baik. Lah, kita kasih penilaian lain gitu. Jadi memang penilaiannya itu kompleks dan complicated sih. Jadi emang dari pendaftaran dari apa. Dan mulai saya menjabat ya, mulai tahun 2011 sampai 2019 pemilihan terakhir, hal-hal yang disampaikan Mas Agus itu belum pernah terjadi. Dan semoga tidak akan terjadi dong. Karena ketika itu terjadi, mungkin dari Paguyuban akan memberikan advice atau masukan-masukan jika hal-hal itu terjadi. Dan kami sangat terbuka dengan ketika ada salah satu peserta nggak lolos, pengen tahu sih kelemahannya seperti apa. Kita bimbing, ada kok yang baru ikut 2 kali, terutama yang pemenang sekarang tahun 2019 itu ikut 2 kali Kang Yu. Tahun terakhir itu 2016 atau 2014 saya lupa. Dia nggak lolos, jangankan masuk finalis, semifinalis saja nggak lolos. Tapi dia mengintrospeksi dan dia itu mengamati kira-kira dia nggak lolosnya apa. Tahun 2019 ikut ternyata menang juara 1 sekarang. Oh iya. Yang juara 1 itu dia pernah ikut seleksi tahun sebelumnya. Nah, ketika ada peserta atau masyarakat Kota Probolinggo yang mendaftar nih ya, terus ngerasa, aduh nggak lolos, jangan berkecil hati, hubungilah kami gitu. Kami akan membantu kamu mengembangkan misalkan nih, Mas aku pengen Mas aku pengen jadi Kang Yu, apa persiapan? Saya kira menghubungi kami untuk. Oh tidak, tidak Mas, karena kami senang membagi ilmu itu loh. Iya. Jadi memang. Jadi apa ya? Nggak ada seperti itu gitu. Ya, bolehlah masyarakat menilai bahwa keberadaan Kang Yu itu hanya sia-sia, membuang anggaran, tidak ada gunanya. Ya, monggo, benar. Karena hak Anda menilai sesuatu yang diciptakan oleh pemerintah. Benar. Itu hak masyarakat. Benar, hak masyarakat. Hak individu masyarakat. Oke. Nah, tapi ketika mendengar penjelasan dari Mas Fandi, Anda boleh agak optimis ya. Agak optimis dengan keberadaan Kang Yu itu tadi. Jadi kita lihat apakah ada proses pengembangan dari usaha-usaha Kang Yu ini mulai tahun 2018 lah. Sampai 2021 lah kita lihat nanti perkembangannya. Benar. Begitu. Jadi kita buktikan apa yang dijelaskan oleh Mas Fandi, Kang Fandi ya. Iya, Kang Fandi. Kang Fandi itu. Benar. Kita buktikan. Kalau udah ada, kita undang ke sini lagi. Ditagih, Mas ini. Iya. Kamu ini pernah ngomong kayak gini. Iya, mana buktinya? Mana? Mas, saya senang diundang-undang kayak gini lagi gitu ya, ketemu Mas Agus lagi gitu. Ya. Jadi harapan saya pribadi sih untuk Mas Kang Fandi dan Paguyuban seterusnya. Jadi anggaplah kritikan itu sebagai vitamin. Benar Mas. Jadi kalau bilang bahwa Kang Yu itu hanya selempang, pembawa baki. Iya memang. Karena salah satu tugasnya ini. Iya. Karena memang kerja Paguyuban ini tak nampak, Bos. Benar. Nampak. Jadi wajar orang melihat seperti benar. itu. Terus pemenangnya 2 jam penilaian di panggung, ternyata jawabannya meleset kok menang. Ternyata penjelasannya Mas Fandi tadi. Benar. Jadi ada proses karantina yang harus dinilai tiap hari oleh juri. Nah, saya harapkan memang tidak ada nepotisme ya. Benar. Di urusan pemilihan pemuda-pemudi di Kota Probolinggo itu, termasuk Kang Yu, Putri Kesehatan, apalagi itu. Ada banyak ya, duta lingkungan ya. Gitu ya. Duta lingkungan, putri-putrian macam-macam lah. Begitu. Jadi himbauan kita, karena saya memang pernah terlibat panitia dan banyak orang titip. Nah itu yang membuat bahaya, tidak keren sudah acara. Kalau jurinya menerima, dan menurut saya menerima waktu itu jurinya. Menurut saya.
Nah itu akhirnya udah keren gitu. Benar, Udah Bang. keren. Nah, anggapan-anggapan positif itu semoga jadi anggapan negatif itu semoga jadi positif untuk paguyuban Kang Yu ke depannya, Mas. Benar. Ke depannya, Mas. Jadi tolong untuk Mas Pandi dan Kang Stebi, anggaran besar pemerintah itu tolong dipertanggungjawabkan secara moral. Benar. Kan moral saja, Mas. Ya. Tapi moral lebih berat, Mas. Bebannya ya. Bebannya lebih berat. Benar. Nah, dan diharapkan apa yang diutarakan oleh Kang Fandi itu memang itu realnya, Oke. realnya, bukan bahasa proposal. Iya, bukan bahasa proposal. Bukan bahasa proposal. Jadi monggo teman-teman yang mau komen silakan komen, hajar saja tidak apa-apa karena sudah terbuka. Mau komentar minus ya monggo. Monggo. Begitu. Saya Agus Salim dan monggo. Saya Kang Fandi Laksono dan terakhir Mas ya, saya titip pesan buat masyarakat Kota Probolinggo ketika ingin memberikan masukan, memberikan kritikan, kita terbuka dengan memang misalkan akun resmi kami. Kita ada. juga memiliki email, kita juga memiliki Instagram. Di Kang Yu Probolinggo, masyarakat Kota Probolinggo bisa DM di sana sehingga nanti bisa kita respon cepat, atau mungkin hal-hal diundang seperti ini memang kita bersedia datang karena memang kita merasa bahwa masyarakat membutuhkan jawaban dari kami. Sehingga ketika ada hal-hal masukan atau kritikan ke depannya ataupun bisa mengomentari hal-hal yang sudah kami sampaikan sore hari ini, kita sangat terbuka akan hal itu sehingga nanti ke depannya kami tetap akan memberikan hal positif dari Paguyuban Duta Wisata Kang Yu Kota Probolinggo karena kita diciptakan oleh pemerintah Kota Probolinggo. Otomatis beban moral kami adalah memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat Kota Probolinggo. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apa Mas bahasa Thailand tadi? Sawadee. Ayo Mas, coba Mas apa Mas? Pakai bahasa Probolinggo aja gimana? Pakai bahasa Thailand. Bahasa Thailand lah. Oke. Nanti saya berprobolinggo. Sawadee susuna. Itu artinya. Sawadee susuna. Artinya selamat nyusu. Bukan, Mas. Sawadee susuna konkun kap. Jadi halo, semangat, tetap semangat dan sampai jumpa lagi dan terima kasih. Kok bisa bahasa Thailand kan? Ya kan saya 1 tahun di Thailand. Oh, kuliah di sana. Ya, saya jadi 1 tahun 2 semester itu di Universitas Thammasat University di Bangkok, Thailand untuk melakukan semester pertukaran mahasiswa. Jadi saya berkesempatan menjadi delegasi Indonesia di pertukaran mahasiswa di Thammasat University di Thailand, Bangkok. Salah satunya dengan mengikut sertakan pengalaman saya di Kang Yu. Wah. Jadi CV-nya Ya, jadi memperbanyak CV gitu. Oh, gitu. Jadi manfaatnya di sana Mas ya? Manfaatnya buat pribadi banyak banget gitu. Iya. Ya, terima kasih. Jangan lupa gratis amal subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV